Gue baru lihat di timeline gue ternyata Jessica 3 hari sebelumnya tidak ke Olivier. Aduh, ini udah panjang ya urusannya kalau begini ya. Terus ternyata dikonfirmasi sama dokternya tidak ada otopsi. Aduh, ini yang ngomong profesor gue. Mohon maaf sebesarnya Prof. I love you so much untuk semua materi, tapi kalau kayak begini nih agak ribet ya Pak. Karena jadinya miskonsepsi nih, jadinya misleading nih. Semua netizen udah kocar-kacir nih, ternyata tidak benar. Ini bagaimana ini? Soalnya platform sebesar itu, apalagi diundang podcast sama artis-artis, itu tuh ngefeknya gede banget. Karena netizen-netizen ini kan pada nontonin podcast daripada berita ya Kak. Daripada bacain putusan. Jadi ya menurut gue sedih aja sih ngelihatnya, apalagi dari salah satu pakar hukum, apalagi juga salah satu pejabat tinggi publik, tapi informasi yang disampaikan salah gitu. Karena itu bisa merugikan banyak orang dan hidup manusia juga. Ini bener banget, this is the power of social media. Jadi kita yang bukan siapa-siapa, yang jelas-jelas masyarakat sipil, yang tidak pernah masuk ke media, masuk ke TV, tidak punya akses ke dalam pemberitaan segala macam, bisa juga berkomentar dalam satu platform kecil, dalam satu video pendek, dalam satu aplikasi. Jadi kalau zaman dulu apa yang ada di TV kita percaya, tidak ada akses lain untuk mencerna informasi, tapi pada saat ini kita sudah bisa mengakses informasi dari website, dari berita, lalu kita bisa interpretasikan sendiri dan kita sampaikan dalam sebuah media sosial seperti TikTok. Anjay, kayak lomba debat gue. By the way, blush on gue bagus banget cetar membahana. Dari Just Tip Bangkok Kak. Nih gue beli sendiri di Bangkok karena kemarin gue baru dari Bangkok nih. Dan ini adalah salah satu bentuk nyata bahwa anak-anak Indonesia itu sudah mulai cerdas dan adanya revolusi berpikir. Jadi kita itu being very critical. Ketika ada informasi masuk, kita tuh kritis gitu loh. Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Jadi kayak kita nggak ketiplek langsung kayak ada informasi masuk langsung kita serap, nggak seperti itu. Semoga video gue ini muncul ke semua video bapak ibu yang biasa menerima WA hoax. Apalagi sekarang udah mau pilpres ya. Semoga Indonesia Raya tercinta ini bisa menjadi lebih smarter and the smartest gitu Kak. Selain Krisnamurti, ada satu perwira tinggi, si Ferdi Sambo, terlibat dalam kasus kopi sianida. Rekayasa Sambo ini terbongkar. Yang dia terlibat ini buat tim untuk membuat si Jessica ini ditahan 20 tahun penjara. Dia ini kalian tahu, biar aku kasih informasi lah ya. Penghilangan CCTV jago kali. Pengobrak-ngabrik pengedit-ngeditan CCTV paling oke. Demi pangkat dan jabatan dikorbankannya si Jessica. Dikorbankannya orang yang gak bersalah. Demi karirnya menjadi kadipropram. Ini ku kasih tahu ya, ini otak liarku ya, dan ada sebagian itu sawer-sawer di video TikTok dan di video dan semuanya lah. Ada keterlibatan oknum-oknum yang terjadi di kasus Brigadir Joshua. Ada kejanggalan-kejanggalan, ada yang kita lihat samaan kasus Brigadir Joshua dengan Jessica ini Nah, itu kata netizen. Setelah Jessica mati 2 tahun kemudian, 1 tahun Joshua dibunuh ini istri mudanya 2 tahun kemudian setelah berumah tangga. Ini menurut otak liarku kayak gini Ini kan si Akong sama tim-timnya ini ya kan, sama si inilah orang-orang ini yang selalu membuat rekayasa. Ketahuan dengan si ini almarhum Brigadir Joshua. Mau nggak mau telepon lah si Akong, udahlah Sambo. Jadi orang-orang kayak gini nggak berharga sama dia nyawa, lebih berharga dia nyawa ayam jago sama nyawa manusia. Netizen, mari kita sama-sama pantau, kita bergerak ini kan untuk membongkar kasus Jessica ini. Karena apapun ceritanya Ferdi Sambo ini terseret, dia ikut terlibat. Jadi kalau udah terbongkar nanti sianida, terbongkar kematian Brigadir Joshua, mereka ini juga terbongkar nanti kasus Kajagung, terbongkar nanti kasus yang banyaknya anggota-anggota FPI yang mati, terbongkar nanti WTC Gedung Putih di Amerika, semua terbongkar. Ini ada kaitannya. Nanti kalian bilang para netizen, mama-mama ini lucu kali, apa hubungannya dengan WTC Gedung Putih yang udah ditembak, dihancurkan Bin Laden katanya. Ada. Ini kelompotan ini, elit global ini. Sembarangan. Setiap orang yang udah ngerti dan udah mengetahui rahasia mereka harus budi, sekalipun anak sendiri.
Ini ku kasih tahu ya, kenapa Ferdi Sambo ini kita katakan, netizen katakan terlibat dalam kasus sianida ini, terlibat dalam kasus si Jessica pembunuhan si Mirna ini. Pertama, dia menyembunyikan kebenaran. Ini polisi tahu kebenarannya, ngerti dia, tapi disembunyikan demi kepentingan pribadinya. Karena pada saat itu pemerintah mau menaikkan jabatan para polisi. Jadi setiap para polisi yang ingin naik jabatannya, dia harus memenangkan satu kasus teroris, ketiga entah kasus apa lagi lah, pokoknya ngeri-ngeri. Kalau semua polisi yang bisa membongkar habis kasus ini, dia naik jabatan. Dua, menyembunyikan kebenaran dengan cara menghilangkan CCTV, mengobrak-ngabrik, mengubah-ngubah CCTV, tangan yang gundurwo dibilang tangan Jessica, banyak kali lah. Pokoknya ada 9 video CCTV yang udah mereka rekayasa. Ini Sambo, orang yang paling ahli, mutar-memutar, hilang-menghilang, obrak-mengabrik CCTV. Waktu kejadian itu di pembantaian orang-orang FPI, bisa CCTV hilang. Oke lah ya Ces, penghilangan-penghilangan, pokoknya ini jurusan Sambo. Yang netizen dan semuanya kita yang selalu mengikuti kasus Jessica ini, yang perlu kita ingat, satu, Ferdi Sambo melejit pangkatnya setelah selesai kasus sianida. Kedua, dia udah jadi Kadif Propram bintang 2. Ini gajinya setelah Kadif Propram 38 juta per bulan. Belum lagi uang masuk lah ya kan. Nggak masalahnya itu bagi kita. Kalau jujur, kalau memang benar menegakkan keadilan, mau 500 juta pun gajinya kita nggak masalah. Setia kita bayar pajak untuk mengaji mereka, ya kan weh. Kalau bekerja dengan baik Pak Sambo. Tapi terbongkarnya kasus Yosua, terbongkarnya kasus Jessica ini, menyusul terbongkar nanti kasus beberapa anggota FPI yang sudah pindah alam, menyusul lagi kebakaran Kajagung, muncul lagi dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak gini para netizen, biarlah kasus Jessica ini benar-benar dibongkar, benar-benar diungkapkan. Konten kreator, para orang-orang yang suka pengacara dadakan, sekolah hukum dadakan, kita ini nggaknya masalah. Mereka ini mau dapat uang masuk, mau naik pangkat, mereka ini mau mati, mau hidup, itu nggak ada urusan sama kita. Yang terpenting bagi kita, supaya mereka yang udah jadi pejabat ini benar-benar menegakkan kebenaran. Hukum memang benar-benar diadilkan seadil-adilnya di bangsa ini. Betul nggak weh? Oke lah ya. Aku mau minum kopi.